Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langang Ibnu Sabilah dari kelas R6U dengan NPM 2022-4350-1846. Di sini saya akan mempresentasikan analisis opini publik terhadap kebijakan pemerintah berbasis data Twitter menggunakan metode Naive Bayes. Latar belakang 1. Melihat pesatnya penyebaran COVID-19 dan bahaya yang akan muncul jika tidak segera ditangani. Salah satu cara yang sangat mungkin untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan mengembangkan vaksin. 2. Salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pendapatnya terhadap sesuatu adalah media-media sosial. Banyaknya opini yang terdapat di media sosial, terutama pada media sosial Twitter, membutuhkan pengklasifikasian sesuai sentimen agar mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam perataan vaksinasi COVID. Salah satu metode untuk analisa sentimen adalah Naive Bayes. 3. Metode Naive Bayes merupakan metode yang dianggap sebagai metode yang berpotensi baik untuk melakukan klasifikasi data daripada metode klasifikasi lainnya dalam hal akurasi dan komputasi. Ahmad dan Putriananda, tahun 2021. Manfaat penelitian. Naive Bayes beserta metode Chi-square sistem dapat digunakan untuk mengetahui polaritas dari suatu kicauan. 1. Memahami persepsi publik secara real time. Penelitian ini memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi opini positif, negatif, atau netral masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. Menangkap dinamika sentimen secara real time seiring berjalannya kampanye vaksinasi atau munculnya berita terkait vaksin. 2. Mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Hasil analisis dapat digunakan oleh pemerintah atau instansi kesehatan untuk merangsang strategi komunikasi publik, mengatasi hoaks dan misinformasi yang menyebar di media sosial secara lebih tepat sasaran. 3. Evaluasi efektivitas kampanye vaksinasi. Dengan memelihara perubahan sentimen dari waktu ke waktu, penelitian ini bisa menilai keberhasilan atau kegagalan kampanye edukasi vaksin, menyesuaikan pendekatan komunikasi agar lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Menghasilkan sistem analisis sentimen kicauan mengenai vaksinasi COVID-19 menggunakan metode Naive Bayes dan Chi-square. 2. Mengetahui tingkat akurasi metode Naive Bayes dan Chi-square dalam melakukan analisis sentimen kicauan mengenai vaksinasi COVID-19. Identifikasi masalah. 1. Banyaknya informasi tidak terstruktur di media sosial. Twitter menyediakan banyak data berupa opini masyarakat. Namun, data tersebut bersifat tidak terstruktur dan sulit dianalisis secara manual. 2. Tinggi volume opini yang berkembang di masyarakat. Opini publik mengenai vaksinasi COVID-19 sangat beragam, mulai dari yang mendukung hingga yang menolak, sehingga perlu dilakukan klasifikasi opini untuk mengetahui kecenderungan sikap masyarakat. Selanjutnya, batasan masalah. Pada pengerjaan penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah. Untuk permasalahan yang ada antara lain, 1. Kicauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kicauan pada Twitter berbahasa Indonesia. 2. Polaritas yang digunakan terdiri dari 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, landasan teori. 1. Supervised learning merupakan metode klasifikasi dengan data berlabel
Digunakan dalam analisis sentimen, yaitu pengelompokan opini positif, negatif, netral. Sentimen positif, contoh kata seperti baik, senang. Sentimen negatif, contoh seperti khawatir, sakit. Lanjutnya, sentimen netral biasanya kata hubung, subjek, dan kata depan. 2. Algoritma naive Bayes. 1. Teknik klasifikasi berbasis probabilitas berdasarkan teorema Bayes. 2. Cocok untuk klasifikasi teks termasuk analisis sentimen. Keunggulan, cepat dan sederhana. Efektivitas pada data, teks, dan dataset besar. Cocok untuk prediksi multiclass dan input kategorik. Contoh aplikasi klasifikasi keputusan bermain golf berdasarkan cuaca. 3. Vaksin COVID-19 bertujuan memberikan kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2. Dipercepat oleh pengetahuan dari SARS dan MERS. Hingga Oktober 2020, ada 321 kandidat vaksin, 42 diantaranya dalam uji klinis. Diharapkan tersedia akhir 2020 atau awal 2021 untuk memulihkan keadaan normal. Penelitian relevan. Nur Hazizah tahun 2022. Metode naive Bayes, hasil efektif klasifikasikan sentimen Twitter soal vaksin. Mayoritas positif, fluktuatif, tergantung berita dan kebijakan. 2. Alae tahun 2020. Metode naive Bayes vs SVM. Hasil naive Bayes lebih cepat dengan akurasi 80%. Selanjutnya ada Saputra dan Fadilah tahun 2022. Metode naive Bayes multinomial. Hasil pentingnya preprocessing pada teks bahasa Indonesia. Naive Bayes bekerja baik pada data Twitter Indonesia. Keempat, Mantla tahun 2018. Review literatur analisis sentimen, menjelaskan evolusi teknik seperti naive Bayes dalam media sosial. Metodologi penelitian. Metode naive Bayes menunjukkan kinerja dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi dengan proses pengklasifikasian Devita tahun 2018. Algoritma naive Bayes adalah yang paling sederhana dan mudah dipahami serta diimplementasikan dibanding metode lainnya. Kata Permana tahun 2021. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada media sosial Twitter menggunakan aplikasi RapidMiner. Selanjutnya ada tahapan naive Bayes. Mulai dataset bersih, hasil processing. Selanjutnya dataset bersih dengan label kelas. Selanjutnya membagi dataset menjadi data test dan data train. Selanjutnya klarifikasi dengan metode naive Bayes. Mencari parameter terbaik dengan cross validation. Selanjutnya mencari parameter terbaik dengan 10 k-fold cross validation. Hasil evaluasi model, akurasi, presisi, rekal, dan selesai. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.